Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa saddid lisani wa di qalbi bi aki Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa, dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mengaji fikih ibadah di dalam kitab Ghayatul Muna, syarah kitab Safinatun Najah, yang mana dikarang langsung oleh guru kita Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramut Yaman, hafizahullahu wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di dalam pasal yang baru, bab yang baru di dalam kitab Ghayatul Muna, yaitu adalah pasal atau bab tentang haid. Maka di sini dikatakan faslun fil haidi wan nifasi wa tuhri wa bayani aqallihi wa aktsarihi wa ghalibih. Pasal yang menjelaskan tentang haid, nifas, dan suci, dan penjelasan paling sedikitnya, paling banyaknya, dan rata-rata daripada haid, daripada nifas, daripada suci itu berapa, insya Allah akan dibahas di dalam video ini. Monggo marilah kita simak hingga akhir daripada kajian, runtutan atau list daripada video-video yang insya Allah akan beberapa part daripada pembahasan haid ini, karena memang penjelasannya cukup panjang dan pembagiannya juga sangat lumayan banyak. Oleh karena itu di sini kita masuk di dalam pembahasan haid dahulu, yaitu haid secara bahasa itu adalah as-saylan, yang artinya adalah aliran. Wa syar'an, dan secara syariat maksud daripada haid itu adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah, yaitu adalah darah yang tabiat normal, yang keluar karena normalnya seorang wanita, yang keluar dari aqsa rahimil mar'ah, paling ujung, paling dalam daripada bagian rahimnya perempuan, ala sabilis sihah, dan darah ini keluar lantaran bukan karena sakit, tapi memang murni dia dalam keadaan sehat. Jadi karena justru ketika seorang wanita itu keluar darah haidnya, maka dia masih masa-masa produktif, masih masa-masa sehat, sehat, bukan karena sakit, seperti itu. Baik, kemudian definisi yang lain yaitu adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan ketika dia sehat, min ghairi sababil wiladah, bukan karena faktor melahirkan. Karena kalau darah yang setelah melahirkan yaitu adalah darah nifas. Baik, walau hamilan alal azhar minal aqwal, meskipun dia dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang kuat di dalam ulama fikih yang mengatakan bahwasanya orang perempuan yang hamil itu dia haid. Ini menurut ahli fikih. Adapun mungkin yang kita ketahui bahwasanya para ahli dokter, orang ahli medis, mereka mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak haid ketika dia hamil. Ala kulli hal, ini hanya perbedaan saja pendapat antara ilmu medis dan orang-orang ahli fikih. Demikian. Oleh karena itu, kalau seandainya pendapat yang mengatakan bahwasanya darah yang keluar apabila keluar dalam keadaan perempuan itu hamil, maka menurut pendapat yang kuat menurut ahli fikih itu adalah darah haid. Tapi menurut pendapat yang lain, yaitu pendapatnya ahli kedokteran, apabila darah keluar ketika orang itu hamil, maka itu bukan darah haid, tapi itu darah fasad, darah yang rusak. Dan kadang-kadang justru ketika ada perempuan ketika hamil dia keluar darah, maka itu yang dikhawatirkan bagi mereka. Maka segera mungkin bagi mereka akan berkonsultasi dan tanya kepada dokter apa faktor keluarnya darah ketika seorang perempuan yang hamil itu keluar darah. Baik, sekarang kita masuk daripada warna-warna darah.
warna-warna darah haid itu ada 5. Urutannya dari yang paling kuat, karena ada warna-warna yang bermacam-macam dan tingkatan kekuatannya juga gak macam-macam. Darah yang paling kuat yaitu ketika ada darah yang berwarna hitam. Itu darah yang paling kuat, warna yang paling kuat yaitu warna hitam. Kemudian warna merah. Jadi yang pertama adalah hitam, kemudian merah, kemudian coklat, ashkor, ya, kemudian asfar, kuning, kemudian yang terakhir akdar, keruh. Jadi tingkatannya, urutannya yaitu yang pertama yang paling kuat itu adalah hitam, kemudian bawahnya itu merah, bawahnya itu warna coklat, yang setelahnya yang keempat itu adalah asfar, kuning, yang terakhir itu adalah warna keruh. Kemudian sifat-sifat sifat-sifat daripada warna-warna haid itu tadi, warna-warna darah itu sifat-sifatnya ada 4. Sifatnya ada 4, yaitu yang pertama sifatnya itu adalah as-sakhin, ya, yaitu kental. Sifat darah itu kental, salah satu sifatnya. Wanatin, berbau amis, ya, berbau yang bau nggak enak atau amis mungkin. Auhuma, atau memiliki sifat dua-duanya. Ada yang darah yang mungkin sifatnya kental dan juga amis, itu ada. Atau at-tajarrud anhuma, nggak kental juga nggak amis. Misalkan ada darah seperti itu, karena itu termasuk sifat daripada sifat-sifat darah. Oleh karena itu di sini musannif atau pengarang kita menjelaskan bahwasanya maka darah yang berwarna hitam yang kental itu lebih kuat daripada darah yang warna hitam yang nggak kental. Nah, seperti itu. Wal aswad as-sakhin al-muntin, dan darah yang berwarna hitam yang kental dan yang berbau amis itu lebih kuat daripada darah yang berwarna hitam yang kental tapi nggak amis, dan seterusnya seperti itu, sesuai urutan-urutan urutan-urutan di dalam paling kuatnya darah haid, seperti itu. Jadi semakin banyak sifat dan tingkatannya makin tinggi, tingkatan warna yang paling kuat, maka itu yang lebih kuat, dan itu adalah darah haid. Seperti itu. Wal aslu fil haidi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan apa dalil daripada pembahasan tentang haid ini, yaitu adalah firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang haid, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Bahwasanya haid itu adalah adza, yaitu gangguan atau penyakit. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah perempuan ketika mereka dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, dan janganlah kalian mendekati perempuan yang haid hatta yatuhurna, sampai dia dalam keadaan suci. Dalam alias maknanya jangan kalian kumpuli perempuan yang dalam keadaan haid sampai dia suci dan sudah mandi besar. Baik. Kemudian kita masuk di dalam matan kitab Safinatun Najah. Aqallul haid yaumun wa lailah. Paling sedikitnya zaman orang yang haid itu adalah 1 hari 1 malam. Yang dimaksud yaumun di sini 1 hari alias waktu dari terbitnya matahari atau terbitnya fajar sampai ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ini disebut hari, disebut siang atau ya siang atau hari. Yaumun, itu yaumun bahasa Arabnya. Walailah 1 malam, yaitu dari waktu maghrib sampai terbitnya fajar, itu malam. Nah, paling sedikitnya haid itu yaumun walailah, 1 hari 1 malam, atau mungkin kalau kita alokasikan dengan dengan hitungan jam, maka adalah 24 jam. Baik, maka yang dimaksud baik ketika dia perempuan ini haidnya itu keluar darahnya ketika siang atau ketika pagi atau ketika malam, yang terpenting hitungannya itu 24 jam. Nah, jadi kalau ada darah yang keluar secara berturut-turut, yaitu nyambung selama 24 jam, maka itu adalah haid. Kalau ada darah yang keluar kurang daripada 24 jam, maka itu bukan darah haid, tapi itu adalah damu fasad, adalah darah yang rusak, bukan termasuk haid. Maka dia hukumnya seperti orang yang suci. Baik. Dan kemudian bagaimana cara kita mengetahui apakah darah ini keluar terus-terusan? Kadang-kadang maknanya darah itu enggak keluar terus-terusan, itu bukan berarti terus netes-netes seperti itu, enggak. Terkadang enggak sampai netes. Terkadang cuma basah sedikit, tapi itu basah darah. Nah, ini bagaimana kita mengetahui, yaitu farji atau tempat keluarnya
darah itu ketika dimasukkan sekapas atau kain dan ditempelkan di situ, kemudian diambil kapas atau kain tersebut dan nggak ada sisa nggak ada sisa darah, maka itu sudah suci dan nggak keluar darah. Tapi kalau ketika ditempelkan terus diambil dan di situ ada bekas darah, maka maknanya ini masih haid, masih darah, masih masih dihitung haid. Dan terus kalau seandainya dia sekali-kali ketika waktu sholat, ketika mau sholat ternyata darah itu masih ada, ketika dicek seperti itu dan darahnya masih ada, maka dihitung selama 24 jam. Apabila sudah 24 jam, maka dipastikan itu semua adalah haid. Baik. Amma ma'a ghairil ittisal. Tapi kadang-kadang ada darah yang keluarnya itu ghairil ittisal, enggak secara nyambung, enggak berturut-turut, enggak terus netes, enggak terus basah darah, tapi putus-putus. Misalkan jam 1 sampai jam 2 saja. Kemudian jam 3 itu enggak keluar darah. Bersih, ketika dicek bersih, enggak keluar darah. Nah, kan itu perempuan tahu seperti itu. Ya, perempuan tahu dan itu dicek. Baik dicek ketika mau sholat atau dicek mungkin ketika dia ke kamar mandi. Fa innahu la budda an yasira majmu'ul waqt alladhi ra'at fihi ad-dam 24 sa'ah khilala 15 yawman. Kalau seandainya darah itu terputus-putus, enggak nyambung ya, nyambung, maka dilihat, enggak harus 1 hari. Misalkan enggak harus nunggu hari Senin toh. Hari Selasa dilihat, Rabu dilihat, sampai 15 hari dan dikumpulkan. Apakah selama 15 hari ketika dia keluar darah terus terputus, keluar darah 1 jam nggak keluar darah, ini dihitung kalau seandainya sudah lebih 24 jam dan dijumlah lebih daripada 24 jam, maka itu adalah darah haid. Tapi kalau nggak sampai 24 jam, misalkan durasinya itu darah keluar darah terus nggak keluar darah, dicek ada darah terus beberapa kali dicek nggak keluar darah, seperti itu selama 15 hari dan ternyata ketika dijumlah jamnya itu nggak sampai 24 jam, maka dari awal hari pertama dia lihat darah sampai hari ke-15 itu bukan haid, itu darah fasad, darah yang rusak. Alias bagaimana kalau dia kemarin-kemarin belum melakukan sholat, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat-sholatnya. Dan kalau dia waktu itu puasa Ramadan, dia wajib mengqadha puasa Ramadan. Baik. Wa yusabu zamanun naqa wa zamanu ru'yatid dam haidhan. Dan ini menurut pendapatnya para ulama dan pendapat ulama yang muktamad, yaitu adalah zaman waktu dilihat darahnya itu bersih, nggak ada darah di farjinya, maka meskipun nggak ada darahnya itu juga dianggap haid. Itu menurut pendapat as-sahab, menurut pendapat narik. Sahab itu adalah menarik, alias misalkan jam 1 sampai jam 2 ngelihat darah, jam 2 sampai jam 3 nggak ada darah, jam 3 jam 4 sampai jam 4 ngelihat darah. Nah, jam 2 sampai jam 3 kan nggak keluar darah. Apakah jam 2 sampai jam 3 ini dihukumi haid? Menurut pendapat yang muktamad, yang dianggap oleh para ulama, diambil dan dipilih oleh para ulama, menurut pendapat sahab, yaitu yang menarik, maka itu termasuk haid. Ya, itu termasuk haid. Atau itu kalau jam. Kalau kita misalkan aplikasikan dengan hitungan dengan hari. Hari Senin dia lihat darah, hari Selasa nggak lihat darah, hari Rabu dia ngelihat darah. Maka hari Selasa ini bagaimana hukumnya? Hari Selasa itu termasuk haid meskipun dia nggak keluar darah. Meskipun dia nggak keluar darah. Dan ini menurut pendapat yang sahab, yaitu ditarik. Meskipun nggak keluar darah, tapi dia di sela-sela antara 2 haid, maka dia 2 darah, maka dia dihukumi haid juga. Baik, kemudian ada pendapat yang lain, yaitu adalah laket. Pendapat laket itu adalah memilih. Jadi misalkan hari Senin keluar darah, Selasa nggak keluar darah, Rabu keluar darah. Maka menurut pendapat laket yang nggak dipilih para ulama, hari Senin dia dihukumi haid, hari Selasa dia nggak dihukumi haid. Jadi wajib sholat. Misalkan ketika itu nggak lihat darah, sholat. Hari Rabu melihat darah, nggak sholat. Seperti itu. Itu pendapat laket yang menjadikan yang nggak keluar darah itu suci, yang keluar darah itu haid. Sedangkan menurut pendapat yang muktamad, yang diambil dan dipilih oleh para ulama, kalau seandainya Senin lihat darah, Selasa nggak lihat darah, Rabu lihat darah, maka Selasa tetap dihukumi haid juga. Seperti itu. Baik, dan adanya khilaf, ada perbedaannya, adanya perbedaan pendapat dari para ulama ini, itu
bermaksud atau adanya khilaf ini hanya di dalam permasalahan diperbolehkannya ngumpuli istri, sholat, dan puasa. Jadi misalkan di situ dihukumi haid, maka meskipun nggak keluar darah, menurut pendapat yang sahab, dia dihukum haid, maka dia nggak boleh sholat, nggak boleh dikumpuli, dan juga nggak boleh puasa. Seperti itu. Dan wajib mengkodok puasa nanti kalau puasa Ramadan. Tapi menurut pendapat yang laket, jadi pendapat laket yaitu yang dipilih itu tadi, misalkan hari Selasa dia nggak keluar darah, maka itu dihukumi suci alias dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia boleh dikumpuli. Seperti itu. Tapi bukan permasalahan iddah dan bukan permasalahan talak. Seandainya ada orang yang lewati masa iddah dan dia udhurnya atau haidnya itu seperti itu, hari Senin keluar darah, Selasa nggak keluar darah, Rabu keluar darah, maka itu dihukumi sama saja seperti haid, seperti itu. Dan juga tolak berlaku juga. Jadi misalkan tolak di dalam video yang dijelaskan oleh Ustadz Hadi, bahwasanya tolak ketika haid itu haram dan itu termasuk talak bid'ah, ya, talak yang diharamkan, maka tetap jatuh tapi diharamkan. Meskipun ketika itu di hari Selasa itu misalkan dia nggak keluar darah. Nah, seperti itu. Dan hadis atau dalil, bagaimana kok para ulama bisa menyimpulkan bahwasanya paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam, yaitu landasannya, dalilnya itu adalah istiqra, penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada zamannya ketika itu. Oleh karena itu, kalau seandainya ada perempuan di suatu hari itu dia melihat darah, wajib 'alaiha tarkus shalah wa nahwiha tsumma tanzuru inqita'uhu. Wajib bagi dia kalau ketika dia melihat darah, wajib tinggalkan sholat dan puasa dan lain sebagainya, nggak boleh dikumpuli oleh suaminya. Kemudian dia lihat dan dia tunggu sampai kapan darah itu keluar, sampai darah itu berhenti. Maka apabila darahnya itu berhenti kurang daripada 1 hari 1 malam, maka qadot matarokathu minas shalah wasom wala ghusla 'alaiha. Maka misalkan kalau seandainya seperti itu dia melihat dan ternyata darahnya nggak sampai 1 hari 1 malam, nggak sampai 24 jam, maka wajib bagi dia ketika dia belum melakukan sholat karena dia punya pikiran ketika itu darahnya masih keluar, tapi ternyata faktanya darahnya itu nggak sampai 24 jam, maka wajib bagi dia untuk mengqadai sholatnya dan nggak wajib bagi dia untuk mandi besar karena itu bukan haid. Baik. Wa in istamarra ayyaman summa qata'ah. Jikalau ternyata darah itu terus menerus, summa qata' kemudian berhenti. Walakin istimraruhu fi tilkal ayyam lam yasil fiha ila al-24 sa'a allati hiya aqallul haid wajib 'alaiha qada' ma tarakathu min as-shalah wa siyam wa la ghusla 'alaiha li'annahu damu fasad. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kalau seandainya ada perempuan yang keluar darah lebih dari 1 hari, tapi keluar darah terputus, dia hitung setiap jamnya, ternyata nggak sampai 24 jam, dan sudah lewat 7 hari, 8 hari, sampai 15 hari, nggak sampai 24 jam, maka itu semua, bukan darah haid, dan itu wajib bagi dia, si perempuan tersebut, mengqadai sholat-sholat yang dia tinggalkan ketika dia menyangka dia haid. Karena dia kan ketika dia melihat darah, dia tidak melakukan sholat. Walau ra'athu wastamarra yawman wa lailatan, kalau seandainya dia melihat darah dan ternyata darahnya itu sudah lewat 1 hari 1 malam, 24 jam, kemudian terputuslah darah tersebut, maka kita menghukumi bahwasanya perempuan tersebut tuhur, sudah suci. Binqita'ihi ba'da buluhi li'aqli, karena sudah lewat 1 hari 1 malam alias 24 jam. Dia darahnya darah haid dan setelah itu dan darahnya terputus, maka dia dihukumi suci. Maka diperintahkan bagi dia bil ghusl, diperintahkan untuk mandi besar, wassalat, wassaum, dan diperintahkan untuk salat, wassaum, dan diperintahkan setelah mandi besar itu puasa, dan boleh bagi suaminya untuk mengumpuli istrinya kalau dia sudah mandi besar. Fa in ada fi zamanil haid, ternyata kalau seandainya darahnya itu kembali di masa atau waktunya haid, yaitu misalkan bi an dhahara dam ba'da yaumain mathalan, setelah mandi besar, setelah seperti itu, misalkan setelah melihat darah 1 hari 1 malam,
Yaumun walailah, 1 hari 1 malam 24 jam. Kemudian keluar darah lagi setelah 2 hari. Maka tabayyan anna ibadadah kan fi zamanil haid. Maka misalkan 1 hari 24 jam itu dia hari Senin dia sudah keluar darah dan setelah itu hari Selasa terputus. Hari Selasa dia diperintahkan mandi besar, boleh dikumpuli, sholat dan disuruh puasa. Hari Rabu, hari Kamis darah kembali, keluar darah lagi. Maka itu sudah dipastikan bahwasanya mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis sejatinya dia masih dalam keadaan haid. Nah terus bagaimana sholat dia? Kan dia ketika hari Selasa, Rabu menyangka dia masih sudah suci. Maka bagaimana hukumnya? Ya nggak apa-apa, karena dia nggak tahu. Karena dia menyangka bahwasanya, oh saya sudah suci kok nggak keluar darah lagi. Ternyata belum melewat 15 hari darahnya kembali lagi, keluar lagi. Maka itu dihukum haid dan ini ikut pendapat sahab, yaitu pendapat yang dipilih oleh para ulama, yaitu ketika menggolongkan seperti itu dihukumi semuanya haid. Fatuk maru biqadha'i shaum, maka wajib bagi dia untuk diperintahkan untuk mengqadha'i puasanya saja. Bukan tadi sudah puasa, tapi kan puasanya tadi di waktu yang mana aslinya dia itu haid, maka dia wajib untuk mengqadha'i puasanya. Salat nggak wajib qadha. Salat nggak wajib qadha dan dia nggak dapat dosa. Seandainya mungkin ketika hari itu Selasa atau Rabu dia dikumpuli sama suaminya. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu ternyata kalau dirinya itu haid. Wa ala qawli laqti fala tu'idus syam. Tapi kalau menurut pendapat yang lakat, yang memilihi, jadi misalkan hari Senin keluar darah, Selasa Rabu nggak keluar darah, terus hari Selasa hari Rabu dia puasa, maka menurut pendapat yang lakat, yaitu yang milihi, bahwasanya hari Selasa ya wis dia suci. Kalau dia puasa ketika itu ya wis dia sudah cukup, nggak perlu mengqadha'i dan mengulangi puasa. Baik. Fa in qata'a ba'daha hakamna bi turiha wa hakadha. Kalau seandainya setelah itu dia terputus darahnya nggak keluar lagi sampai 15 hari, maka dia sudah positif dihukumi suci. Tapi kalau seandainya setelah hari Rabu, hari Kamis keluar darah, Jumat keluar darah, hari Sabtu suci, maka dia suci. Hari suci. Sabtu, Ahad ternyata keluar darah lagi. Wah, ya masih dihukumi haid. Tapi ketika masa dirinya darahnya itu terputus, wajib bagi dia untuk mandi dan untuk melakukan sholat dan puasa. Meskipun realitanya, faktanya nanti ternyata diketahui di akhir dia masih keluar darah. Selama nggak sampai 15 hari. Jadi misalkan kalau dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 15 hari. Ya, 15 hari. Sampai 15 hari, setelah itu kalau seandainya keluar darah lagi, maka itu darahnya bukan darah haid, tapi darah istihadhah, darah sakit, darah penyakit. Baik. Dan cara mengetahui bahwasanya darah itu benar-benar terhenti, terputus, itu bagaimana caranya? Yaitu seperti caranya tadi di awal, yaitu dengan cara mengambil kapas, kemudian ditempelkan di tempat keluarnya darah itu tadi. Apabila diambil dan bersih, nggak ada bekas-bekas darah, maka itu suci dan sudah terputus. Tapi kalau ternyata masih ada bekas, meskipun itu sedikit, meskipun itu warna kuning, maka itu dianggap masih darah dan dihukumi haid. Wa ghalibuhu, dan paling seringnya haid itu adalah orang yang haid yaitu 7 hari atau 8 hari. Ya, 7 hari atau 8 hari, baik darahnya itu bernyambung terus-menerus atau tidak terus-menerus. Yang penting syaratnya yaitu ketika 7 hari atau 6 hari, darah itu kalau dijumlah sudah sampai 24 jam kalau dijumlah. Jadi misal sampai hari 1, hari 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 7 ternyata sudah lewat 24 jam, maka itu dihukumi haid. Tapi kalau nggak sampai 24 jam ya itu bukan haid. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Himnah bintu Jahsh radhiyallahu anhuma, tahayyadi fi ilmillah, kamu haid di pengetahuannya Allah 6 hari atau 7 hari, sebagaimana perempuan itu yang suci, sebagaimana perempuan itu haid dan suci, yang mana waktu mereka suci dan waktu mereka haid itu kira-kira 15 hari. Ya, waktu 15 hari, kira-kira paling banyaknya haid itu 15 hari, paling sedikitnya suci itu juga 15 hari. Ala kulli hal, itu dalilnya kenapa kok ghalib paling seringnya orang haid itu 6 hari atau 7 hari, tapi itu kondisional,
bergantung apa namanya perempuan itu tersendiri. Kadang-kadang ada orang yang kebiasaan haidnya setiap sebulan itu misalkan cuma 5 hari, 6 hari, 7 hari, atau seminggu dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang sampai 10 hari, 11 hari. Itu tergantung perempuan itu tersendiri dan dia lebih memahami dan mengetahui bagaimana jumlah haidnya. Dan mu'tamad, kembali mu'tamad atau yang diambil jadi patokan, ya patokan baik di paling sedikitnya haid, paling seringnya haid, atau paling banyaknya orang yang haid itu dari mana? Yaitu dari istiqra. Yaitu istiqra adalah tatabbu, meneliti. Penelitiannya Imam Syafi'i ketika itu pada zamannya, yang mana Imam Syafi'i pada zamannya beliau sudah bertanya kepada perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya pada zamannya. Bertanya bagaimana orang perempuan yang haid itu berapa hari, paling banyaknya berapa, terus minimalnya berapa, terus seringnya itu berapa hari haid. Itu Imam Syafi'i sudah survei, kalau bahasanya kita itu sudah survei, sudah tanya-tanya, tapi nggak sampai survei ke semua orang di dunia pada zamannya, sehingga istiqra'nya, penelitiannya, surveinya itu nggak sempurna. Tapi meskipun surveinya nggak sempurna, sudah dianggap oleh para ulama dan jadi patokan dan menjadi hukum fikih. Baik, kemudian aktsaruhu, paling banyaknya haid itu adalah 15 yauman bilayaliha, 15 hari dengan malam-malamnya. Baik darahnya itu bersambung atau nggak bersambung, terputus-putus, selama durasinya keluar darah dalam 15 hari itu sudah sampai 24 jam. Baik, kalau seandainya darahnya itu lebih daripada 15 hari, maka darah yang lebih daripada 15 hari yaitu adalah dam istihadhah, yaitu darah istihadhah. Baik, kama'anan dam, sebagaimana darah yang kurang daripada 1 hari 1 malam itu adalah damu fasad, darah yang rusak. Wal qudrah wa sufrah haidun alal mu'tamad, pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad yaitu adalah kekeruhan, ya sesuatu yang keluar dari farjinya perempuan dan bentuknya keruh, bentuknya warnanya kuning, maka itu dihukumi haid juga. Karena tadi sudah kita bahas, salah satu daripada warnanya haid itu adalah keruh dan juga warna kuning. Oleh karena itu, kalau seandainya ada perempuan yang melihat darah di masanya haid, kemudian walam ya'bur aktsaruhu, dan tidak melewati paling banyaknya haid yaitu 15 hari, maka hukumnya adalah haid. Darah tersebut adalah haid, baik durasi haidnya itu sesuai dengan kebiasaannya atau berbeda. Misalkan bulan ini si perempuan itu keluar darah atau haidnya 7 hari, bulan depan ternyata sampai 10 hari. Nggak masalah, selama nggak sampai melewati 15 hari, berapapun keluar darah, ketika dia melihat darah dan berapapun dia terputus darahnya, maka disitulah dia dihukumi haid. Baik warnanya sama atau warnanya beda. Misalkan hari ke-1, ke-2 warnanya hitam, hari ke-3, ke-4 warnanya merah, misalkan. Itu semuanya meskipun warnanya beda-beda, semuanya dihukumi haid, nggak ada bedanya. Baik darahnya warnanya kuat atau nggak kuat, kental atau nggak kental, selama kurang daripada 15 hari, semuanya dihukumi haid. Baik, kalau seandainya, ini permasalahan, ada masalah juga. Kalau seandainya ada perempuan yang melihat darah yang keruh, kemudian warnanya kuning, kemudian lihat darah yang warnanya coklat, kemudian darahnya warnanya hitam. Dari ke yang paling paling lemah ke tingkatan darah warna yang paling kuat. Walam yujawiz aktsarul haid, dan belum sampai melewati paling banyaknya haid, fajami umara'atu haid, maka pastikan semuanya itu adalah haid. Meskipun dari berawal keluar darah yang warnanya paling lemah, yaitu warna keruh, warna kuning, warna coklat, terus warna merah, terus warna hitam. Misalkan seperti itu, selama nggak melewati 15 hari, maka semuanya adalah haid. Dalilnya apa? Dalilnya, dalil bahwasanya keruh dan warna kuning itu adalah haid, yaitu adalah meskipun kita tahu bahwasanya kuning keruh itu bukan warnanya darah, akan tetapi itu seperti nanah yang naik bercampur dengan darah yang menjadi kuning, dan seperti itu mungkin di ilmu kedokteran ya lebih mengetahui, karena itu mungkin bisa disebut keputihan atau kekuningan, tapi yang selama itu warnanya kuning, warnanya keruh, dan itu meskipun kelihatan bukan termasuk warna-warna darah pada umumnya, tapi ketika itu keluar di masa-masa haid, dia dihukumi haid juga. Dalilnya apa? Dalilnya ketika itu ada perempuan-perempuan datang kepada Sayyidatuna Aisyah, tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah yang sangat cerdas, ahli fikih juga. Tanya, wahai Sayyidatuna Aisyah, ini para perempuan itu bawa, kalau zaman sekarang itu mungkin maaf yaitu softtek,
Zaman dulu kain, kemudian di tengah-tengah kainnya itu ada kapas, seperti kapas gitu. Yang mana di kapas itu pada zaman itu perempuan-perempuan itu bawa kapas, yang mana kok ada kuning-kuning ya, seperti kuning itu. Akhirnya tanya kepada tanya kepada Sayyidah Aisyah, ini bagaimana menurut jenengan wahai Sayyidah Aisyah? Maka kata Sayyidah Aisyah, la ta'jalna, jangan buru-buru bersuci, jangan buru-buru mandi besar. Kenapa? Hatta tarainal qassatul bayda, sampai-sampai kamu benar-benar melihat al-qassatul bayda, bekas yang telah dari softtek, maaf, yaitu kain yang ditempelkan di farji kemaluan perempuan itu warnanya putih bersih. Tapi kalau masih ada keruh-keruh sedikit pun nggak boleh mandi besar, alias masih dihukumi haid. Seperti itu. Baik, tanbih, perlu diketahui bahwasanya annal quwwah tahsulu bi ahadi salati khisal, bahwasanya darah yang kuat itu bisa didapatkan dengan 3 hal, dengan 3 sifat, yaitu bagaimana? Dari warna, terus kekentalan, dan bau yang tidak enak, tidak sedap. Kalau seandainya ada darah yang berwarna hitam, itu lebih kuat daripada darah yang berwarna merah. Darah merah lebih kuat daripada darah yang berwarna coklat, dan seterusnya. Kemudian dikuatkan juga apabila ada darah yang memiliki 2 sifat. Merah kental, lebih kuat daripada merah tok tapi nggak kental. Hitam kental, terus baunya tidak enak, itu lebih kuat daripada warnanya hitam tapi nggak kental dan baunya nggak amis, biasa-biasa saja, itu lebih kuat. Jadi yang punya sifatnya double, lebih banyak, itu lebih kuat daripada yang memiliki sifat lebih sedikit. Itulah sekilas tentang pembahasan haid, paling sedikitnya haid, umumnya berapa hari orang haid, dan paling banyaknya orang itu haid. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.